Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya, video kali ini ya teman-temannya, saya masih menjawab pertanyaan dari teman-teman Senin Legi semuanya. Kali ini yaitu teman-teman Senin Legi yang datangnya dari Jombang ya, yang dari Surabaya, dari Solo, yang dari Kalimantan, dari Papua, dari Bengkulu, kemudian dari Jambi, Lampung ya teman-teman ya, yaitu tentang doa atau amalan agar bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam dan mendapatkan ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam ya teman-teman ya. Ini amalannya ya teman-temannya. Jadi teman-teman itu perlu mengamalkan amalan ini ya teman-teman ya. Silakan disimak ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-ijazah min Khidir alaihi al-salam wa al-musyafah bihi wa al-muatharah bihi wa al ilmi bi ma'rifatihi bi rahmatika ya ar-Rahman. Allahumma inni as'aluka al-ijazah min Khidir alaihi al-salam wa al-musyafah bihi wa al-muatharah bihi wa al ilmi bi ma'rifatihi bi rahmatika ya ar-Rahman. Allahumma inni as'aluka al-ijazah min Khidir alaihi al-salam wa al-muashafah bihi wa al-muatharah bihi wa al-ilmi bi ma'rifatihi bi rahmatika ya ar-Rahman. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ijazah dari Nabi Khidir dan aku memohon kepadamu agar aku dapat bersalaman dengannya, dan aku memohon kepadamu agar aku dapat berbicara dengannya, dan aku memohon kepadamu agar aku diberi ilmu tentangnya dengan rahmatmu ya ar-Rahman. Kemudian dilanjutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah antaj'alani minnal mustajabin li da'watihi wa antaj'alani minnal muharrabin ilaika birahmatika ya ar-Rahman. Allahumma inni as'aluka bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anta jalani minnal mustajabin li da'watihi wa anta jalani minnal mukharrabin ilaika birahmatika ya ar-Rahman. Allahumma inni as'aluka bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anta ja'alani minnal mustajabin li da'watihi wa anta ja'alani minnal muharrabin ilaika birahmatika ya ar-Rahman. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak kalimat tauhid Muhammad adalah utusan Allah, agar engkau menjadikan aku sebagai orang yang mustajab dalam doaku, dan agar engkau menjadikan aku sebagai orang yang dekat kepadamu dengan rahmatmu ya ar-Rahman. Nah, kedua doa ini dibaca sebanyak 3 kali, masing-masing 3 kali ya teman-teman ya. Itu dibaca pada waktu-waktu mustajab ya teman-teman ya. Pada waktu-waktu mustajab. Ini ada beberapa waktu-waktu mustajab yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Waktu-waktu mustajab ya teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan untuk teman-temannya.
waktu-waktu mustajab untuk berdoa atau untuk membaca doa ini teman-teman ya, yaitu di sepertiga malam terakhir antara jam 1 malam hingga menjelang waktu subuh teman-teman ya. Itu teman-teman membaca doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian yaitu saat azan berkumandang atau saat teman-teman mendengarkan suara azan. Baik itu azan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya dan azan subuh, teman-teman membaca doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian waktu antara azan dan iqamah. Setelah mendengarkan azan itu membaca doa ini ya. Ketika mendengarkan suara azan, teman-teman membaca doa ini 3 kali. Kemudian menjelang iqamah ya, di antara azan dan iqamah atau pokoknya setelah azan lah, setelah azan teman-teman juga membaca doa ini sebanyak 3 kali, karena itu juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian selanjutnya yaitu saat sedang sujud terakhir dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, teman-teman juga membaca doa ini sebanyak 3 kali ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu ketika sebelum salam i'tidal terakhir dalam sholat wajib. Itu tadi teman-teman ya. Teman-teman juga membaca doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yaitu pada i'tidal terakhir dalam sholat wajib. Itu tadi teman-teman ya. Kalau yang tadi yang di atas itu kan saat sedang sujud dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu ketika sujud ya teman-teman yang membaca doa ini, yaitu sujud terakhir ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang selanjutnya kan ketika sebelum salam, yaitu pada i'tidal terakhir gitu ya. Itu membaca doa ini sebanyak 3 kali juga. Kemudian di hari Jumat itu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu juga membaca doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian di bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam Lailatul Qadar, itu juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa atau membaca doa ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu pada hari Rabu. Pada hari Rabu yaitu antara zuhur dan sholat asar, atau setelah zuhur teman-teman ya. Setelah sholat zuhur ya, itu juga waktu yang sangat mustajab untuk membaca doa ini, yaitu pada hari Rabu tentunya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu saat turun hujan. Krocok. Ber. Cocok. Nah, ketika teman-teman itu mendengarkan suara hujan, baik itu hanya hujan biasa, hujan yang ringan maupun hujan lebat, maka bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Karena itu juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saat khatam membaca Al-Quran, itu juga waktu yang sangat mustajab untuk membaca doa ini teman-teman ya. Kemudian saat berbuka puasa, baik itu di puasa Ramadan ya atau puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa sunnah ya puasa Senin Kamis gitu ya. Saat berbuka ya teman-teman, ini juga merupakan waktu yang mustajab untuk membaca doa ini. Kemudian selanjutnya yaitu saat hari Arafah. Hari Arafah itu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk membaca doa ini. Kemudian selanjutnya yaitu saat meminum air hujan. Saat meminum air hujan atau saat meminum air zam-zam, itu juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk membaca doa ini teman-teman. Kemudian ketika menghadapi musuh saat perang jihad itu teman-teman ya. Atau ketika ya pokoknya saat berperang atau jihad atau menghadapi musuh atau musuh-musuh Allah tentunya teman-teman ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan nggak ada ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini kan pada umumnya itu yaitu membaca di saat-saat malam terakhir atau pada pertengahan malam, itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia teman-teman ya. Itu tadi adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa atau membaca doa ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga memperhatikan ini penyebab tidak terkabulnya doa.
tidak terkabulnya doa ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu masih melakukan perbuatan maksiat atau masih melakukan perbuatan dosa walaupun sudah bertobat namun masih melakukan perbuatan maksiat. Intinya tidak sempurna dalam bertobat. Ini juga menyebabkan tertolaknya doa atau tidak tidak dikabulkan doa gitu. Tidak dikabulkannya doa itu juga penyebabnya itu yaitu masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa walaupun sudah bertobat atau tidak sempurnanya bertaubat. Kemudian selanjutnya yaitu masih memakan harta haram atau memakan makanan yang haram atau memakai barang-barang haram. Itu tadi teman-teman ya. Itu juga menyebabkan terpantulnya doa, tertolaknya doa atau tidak dikabulkannya doa. Kemudian selanjutnya yaitu meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu itu juga menyebabkan tidak terkabulnya doa. Itu tadi teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu tergesa-gesa dalam berdoa. Itu ya. Pokoknya cepat-cepat baca doanya. Ya Allah, aku minta ini, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Nah itu kalau bacanya itu tergesa-gesa juga itu akan tertolak teman-teman atau tidak dikabulkan. Itu tadi teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Tidak berterima kasih sama Allah gitu ya. Itu juga menyebabkan tertolaknya doa teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu masih membuka keburukan orang lain atau masih mau membicarakan kejelekan orang lain atau masih mau membuka aib orang lain atau menceritakan kesana kesini baik itu kejelekan saudara sendiri, keluarga sendiri maupun kejelekan orang lain. Itu juga menyebabkan tertolaknya doa atau tidak dikabulkannya doa teman-teman ya. Nah itu yang biasa sering terjadi di Indonesia itu seperti itu, yaitu sering menjelekkan kejelekan orang, sering membuka keburukan orang lain. Itu tadi teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Contohnya gimana tidak merendahkan diri di hadapan Allah? Yaitu masih bersifat sombong gitu ya. Gitu ya. Pokoknya tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya yaitu meminta permohonan yang sifatnya mencelakai orang atau sifatnya yang sifat dosa, itu juga tertolaknya doa itu tadi teman-temannya. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menghadirkan hati dalam berdoa. Tidak menghadirkan hati maksudnya ya kurang yakin atas kuasa Allah. Itu juga menyebabkan tertolaknya atau tidak diterimanya doa atau tidak terkabulnya doa. Kemudian selanjutnya yaitu tidak bersabar, ingin cepat dikabulkan doanya gitu ya. Ingin segera dikabulkan atau ingin cepat dikabulkan. Ya Allah kabulkan, hendanglah pokoknya dikabulkan. Itu juga menyebabkan tidak terkabulnya doa gitu ya. Tidak mau terus-menerus dalam berdoa, itu juga menyebabkan tertolaknya doa atau tidak terkabulnya doa. Itu tadi teman-teman. Atau bosan terus-menerus dalam berdoa. Belum dikabulkan tapi wis lah, udah baru baca 3 kali, belum berkali-kali gitu ya. Tidak mau terus-menerus dalam berdoa, itu juga menyebabkan tertolaknya doa teman-temannya. Itu tadi teman-teman yang perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya untuk membaca doa yang saya akan bacakan tadi itu. Jadi perlu memperhatikan waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa dan penyebab-penyebab tidak terkabulnya doa. Itu tadi teman-teman, atau penyebab tertolaknya doa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, yang menginginkan doa agar dapat ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihissalam atau mendapat ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya itu tadi teman-temannya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih buat semuanya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.